Agen toleransi itu memang untuk semua orang ya, dari berbagai lintas agama, aliran, mazhab, suku, etnis, internasional juga, antar bangsa lain, budaya, terus perbedaan pandangan politik. Di agen toleransi itu kita bisa bergabung gitu, asal orang itu tidak anti terhadap toleransi. Agen toleransi visi misinya itu adalah menyebarkan pesan toleransi dan berupaya supaya orang itu menjadi toleran. Terus kalau dia bisa ikut juga menyebarkan pesan toleransi, jadi pesan toleransi itu bisa lebih menyebar luas ke masyarakat, kemana-mana. Agen toleransi itu, pemahaman toleransinya adalah berdasarkan logika akal sehat. Jadi itu bersifat universal, ya, menyeluruh, berlaku untuk semua manusia. Karena semua manusia itu dibekali akal sejak lahir oleh Tuhan. Akal itu berfungsi untuk membedakan baik dan buruk. Setiap orang yang punya kesadaran tinggi pasti tahu tentang pentingnya toleransi terhadap sesama. Karena toleransi tidak hanya terkait dengan persoalan agama atau mazhab, tapi lebih luas daripada itu. Prinsip dasar toleransi, jadi kalau kita mau jadi toleran, prinsip dasarnya adalah meyakini bahwa diri kita ini terbatas. Terbatas itu kita terbatas dalam keilmuan kita, dalam pemahaman kita. Makhluk itu terbatas sifatnya. Kalau kita meyakini bahwa diri kita terbatas, kita bisa menjadi toleran. Kalau intoleransi, kebalikan dari toleran, prinsip dasar intoleransi itu menolak eksistensi yang terbatas. Eksistensi itu keberadaan. Jadi dia merasa dia tidak terbatas. Padahal yang punya sifat tidak terbatas siapa? Yang tak terbatas itu Tuhan. Nah, ini sifatnya Tuhan. Jadi kalau orang dia merasa dia tidak terbatas dalam kemampuan, dalam ilmu, berarti dia merasa paling benar sendiri gitu akhirnya. Atau dia merasa paling hebat. Nah, itu udah memunculkan apa? Memunculkan sifat intoleransi. Nah, itu intoleransi bisa bibitnya dari menolak eksistensi yang terbatas ini. Toleransi itu akan muncul dalam bentuk yang sejajar. Artinya muncul dalam posisi orang yang berada dalam posisi yang sejajar. Dia meyakini bahwa dirinya terbatas. Manusia menyadari bahwa dirinya terbatas. Maka manusia-manusia tuh akan merasa sejajar dengan manusia lain. Sama, kita tuh sama-sama terbatas, manusia tuh sama-sama terbatas, jadi sejajar. Terus kedua, lahirnya juga bukan karena pragmatis ya, bukan karena sifat pragmatis. Pragmatis itu artinya mencari keuntungan. Saya mau toleran karena saya dapat untung. Kalau saya dapat untung saya mau toleran. Misalnya apa? Oh, saya mau toleran supaya orang lain juga toleran sama saya. Atau saya mau toleran supaya saya dihargai sama orang lain. Atau saya disenengin sama orang lain, supaya saya nggak dimusuhin sama orang lain. Nah, itu pragmatis, bukan itu. Tapi toleransi itu lahir dari kesadaran. Manusia yang mau beradab, dia harus toleran. Kalau dia nggak toleran, tidak menghargai persamaan dan perbedaan dengan orang lain, dia merasa lebih dari orang lain, dia tidak merasa sejajar dengan orang lain, dia merasa orang lain itu lebih rendah daripada dia, pasti dia nggak beradab. Orang yang sombong itu kan melecehkan orang lain misalnya, itu adalah intoleran, tidak beradab ya, kayak gitu. Toleransi itu kaitannya dengan ini, merupakan induk masalah dari kezoliman. Zolim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Misalnya mencuri kan nggak boleh, tapi dilakukan, berarti dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, harusnya nggak boleh mencuri. Lawannya zolim adil ya, adil itu artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa intoleransi ini adalah induk masalah dari kezoliman? Kenapa? Karena dia menjadi manusia yang tidak beradab, disebabkan dia memposisikan orang lain dengan tidak sejajar. Intoleransi ini menolak eksistensi dirinya yang terbatas, sehingga dia menjadi memposisikan orang lain dengan tidak sejajar. Tidak memposisikan orang lain sebagai sejajar itu ada dua ya. Orang merendahkan orang lain, ada yang dia menganggap dirinya lebih rendah daripada orang lain. Itu intoleransi juga, menganggap orang lain lebih tinggi daripada dia. Rendah diri, itu nggak boleh itu. Itu menuhankan orang lain. Dan kayak itu memainkan peran sebagai Tuhan. Jadi menolak bahwa dirinya merupakan eksistensi yang terbatas. Sehingga menyebabkan apa? Kalau sudah seperti itu menyebabkan intoleran. Kalau udah intoleran dia jadi apa? Jadi tidak beradab.
jadi zolim. Kalau udah ada orang yang melakukan kezoliman, akan timbul konflik. Ya, ini kita lihat sedikit ayat Al-Quran, surat Al-Hujurat ayat 13. Kalau orang Islam nih, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Nah, tujuan dari saling mengenal itu apa? Adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pada masing-masing orang. Kalau udah saling tahu, saling mengenal, kita bisa saling menghargai. Terus nanti akan timbul posisi mutual menguntungkan, timbul hubungan saling menguntungkan antara sama manusia. Cleaning service saja, kalau nggak ada dia berantakan kantor. Posisi penting itu, orang cleaning service, tukang sampah itu posisi penting. Adanya kekurangan, kelebihan, terus saling menghargai, ada posisi saling menguntungkan. Nah, itu adanya kesejajaran. Akal sehat itu digunakan sama kita dengan mengikuti petunjuk cara yang benar supaya menghasilkan hasil pemikiran yang benar. Setiap orang harus berusaha mewujudkan harapannya dengan membuka pintu hati dari menerima kebenaran, dan sepenuhnya harus mengikuti petunjuk akal sehat. Orang yang bersifat memiliki sikap toleransi berarti mereka harus open minded ya. Terus kalau untuk misalkan ada orang yang bersikap intoleransi di depan kita, itu saya untuk menghadapinya. Soalnya kan kayaknya kalau menurut penglihatan saya orang yang intoleransi itu kayak agak susah untuk dibujuk gitu. Agak susah untuk mendengarkan orang lain juga. Iya. Kayak misalkan antara yang kayak orang yang kurang mampu dengan yang berkecukupan gitu kan, biasanya mereka sering menjudge untuk orang yang kurang mampunya. Saya akan melakukan hal yang sebaliknya dia lakukan sama orang itu. Misalnya dia ngomongnya kasar ke orang yang dianggap rendah itu. Nah, kita ngomongnya dengan baik, dengan sopan. Kan emang harus begitu. Secara logika akal sehat juga kita harus sopan dengan orang lain. Kita kalau ada orang yang intoleran, ya itu sebaiknya kita berusaha untuk tetap ngasih taunya dengan cara baik ya, dengan cara toleran juga. Kayak setidaknya kita membela orang yang direndahkan itu. Harapannya sih ya semoga kan orang-orang bisa lebih bersikap toleransi terhadap sesama. Soalnya kan itu juga yang memang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang ada di bumi. Kalau menurut saya toleransi karena kan di kampus juga banyak yang beda agama gitu, terus banyak yang kelakuannya beda-beda juga sikapnya. Jadi menurut saya itu toleransi adalah dapat menerima sebuah lingkungan atau sosial yang berbeda gitu, dan menerima kalau misalkan tuh semua orang itu memiliki porsi yang berbeda gitu. Jadi tidak bisa disamakan antara porsi diri kita sendiri dengan orang lain seperti itu. Dan juga tentang pendapat-pendapat seperti mungkin ada yang berpikiran bahwa sebagai contoh misalkan yang lagi ramai nih omnibus itu bagus, ada juga yang enggak. Ya sebaiknya itu memiliki tingkat toleransi tentang pendapat masing-masing. Semoga ya dengan adanya agen toleransi ini masyarakat bisa menjadi lebih toleransi antara satu sama lain juga, dan bisa menghargai satu sama lain dan bekerja sama satu sama lain juga. Karena kan untuk memajukan suatu tempat, suatu kota atau suatu negara kan harus bekerja bersama-sama, harus bisa saling menerima pendapat satu sama lain, nggak bisa menang sendiri. Jadi semoga forum ini juga bisa membuat masyarakat berpikir lebih luas dan memajukan dirinya sendiri maupun bersama-sama orang lain. Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia lagi banyak sering berdebat tuh satu sama lain. Ya semoga aja mereka bisa lebih mendengarkan juga satu sama lain. Jadi bisa mendapat masukan-masukan dan pendapat-pendapat. Jadi mereka bisa menyelesaikan permasalahannya juga dengan sifat musyawarah dan enggak main pilih sendiri. Kita manusia diciptakan dengan tubuh dengan anggota yang seperti ini, gitu. Terus
Terus tapi ada manusia yang cacat. Kenapa kita sebut cacat? Karena dia berbeda dengan kita. Ada anggota tubuh yang kurang, misalnya seperti itu. Itu kan termasuk salah satu perbedaan. Tapi tetap saja dia manusia. Kenapa dia tetap manusia? Karena dia punya akal. Jadi yang membuat kita seperti manusia itu manusia sempurna itu bukan tubuhnya sempurna, tapi itu akalnya yang sempurna. Itu yang membuat manusia jadi manusia itu ya akalnya. Jadi jangan membeda-bedakan, karena itu bukan hal yang penting gitu kalau di antara manusia sendiri. Ya, semoga Indonesia dengan keragaman masyarakatnya agar lebih bisa menghargai satu sama lain dan menjadi masyarakat Indonesia yang lebih bersatu dan rukun. Walaupun banyak perbedaan pandangan di masyarakatnya, tapi agar orang-orangnya itu harapannya bisa mengutarakan pendapat itu secara baik-baik dan juga untuk mengutarakan pendapat itu dengan bijak, jadi tidak ada keributan yang timbul dan sampai tawuran atau berantem di media sosial seperti itu kan tidak bagus juga. Jadi kalau misalnya ada perbedaan pendapat, lebih baik diutarakan dengan baik dan dengan bijak. Jadi kita lebih seperti musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia.